Perkenalkan, kami dari Universitas Bina Niaga Indonesia, kelompok Bintang. Halo semuanya, nama saya Della Agustina dari Akuntansi Universitas Bina Niaga Indonesia sebagai kameramen di video ini. Perkenalkan, nama saya Hersiana Nuraini, mahasiswa Universitas Bina Niaga Indonesia, jurusan D3 Akuntansi, dan berperan sebagai Zulfa. Kenalkan, nama saya Ina Diana, mahasiswa Universitas Bina Niaga Indonesia, jurusan D3 Akuntansi, dan berperan sebagai Ainun. Maaf ya, saya kurang paham soal pajak. Cuma menurut saya kayak karena sesuatu itu perlu pajak. Tanah ada pajaknya, rumah ada pajaknya, motor mobil ada pajaknya. Tapi kalau penjelasan saya kurang paham ya Mbak. Tuh, menurut saya itu kayaknya pajak wajib dibayar. Ya tergantung. Bagi sebagian orang bisa jadi beban, karena kan sebagian orang ada yang dirumahkan ya karena pandemi, sebagian lagi ada yang tidak, masih bisa bekerja. Mungkin bagi yang mereka dirumahkan itu menjadi beban, tapi bagi yang masih bisa bekerja masih bisa dibayar lah ya, masih ringan gitu. Berarti menurut Mbak sendiri pajak itu ringan gitu ya? Ya ringan lah, Tinggal bayar aja ya? ringan, tinggal bayar aja asal kita masih kerja. Terkecuali kita di rumah mungkin itu bisa jadi beban. Assalamualaikum Zul, apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya, Nun? Kita udah lama loh nggak ketemu. Alhamdulillah baik juga. Ih, kangen banget. Makasih ya udah mau nungguin. Maaf nih kalau kelamaan. Iya, nggak apa-apa. Aku juga sambil baca berita kok. Oh iya, Nun, kamu udah dapat berita tentang pajak saat ini untuk menyelesaikan tugas. Pajak lagi? Belum nih, aku tuh paling malas kalau bahas pajak. Bosan gitu. Nggak boleh gitu, Nun. Masa iya kita selaku mahasiswa ekonomi nggak mau bahas perekonomian negara? Oke deh, karena kamu ahlinya dalam membahas pajak, coba deh aku ingin membahas pajak. Apa sih itu? Jadi gini, Nun, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh si orang pribadi ataupun badan yang sifatnya itu memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan uang tersebut itu digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Maksudnya tidak mendapatkan imbalan secara langsung tuh gimana? Masa sih kita udah bayar, tapi gak mendapatkan imbalannya? Kan rugi. Bukan nggak dapat, Nun, hanya saja nggak secara langsung imbalannya. Misalkan ya, gini nih, kita pergi ke minimarket dengan membawa motor. Otomatis kan motor tersebut kita parkir di luar. Nah, setelah selesai kita belanja, kita bayar nih ke tukang parkir. Kita bayar karena motor kita dijagain, artinya itu kita bayar dan mendapatkan imbalannya secara langsung. Tapi Nun, kalau yang nggak secara langsung kita bayar pajak, kita nggak dapat apa-apa. Contoh, ketika kita berpergian dengan kondisi jalan yang rusak. Nah, setelah lama kita lewati jalanan itu, ternyata sudah bagus. Artinya,
uang pajak kita digunakan untuk membetulkan jalan atau membuat jalan menjadi bagus. Dan juga banyak kan pembangunan jalan tol. Nah itu fungsinya untuk apa? Itu untuk memperluas akses jalan agar tidak kena macet. Wah, keren banget. Berarti memang negara ini tuh mendapatkan masukan dari pajak ya? Dan uangnya untuk makmuran rakyat? Tepat, betul. Dan sangat penting bagi masyarakat harus menyadari pentingnya pajak ini, Nun. Oh alah, sekarang aku mulai sadar nih. Tapi, kalau di kondisi pandemi seperti ini, pajakan di Indonesia bagaimana kabarnya, Zul? Memang pandemi ini bisa dibilang adalah masa yang agak sulit bagi perekonomian, gak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh negara. Di Indonesia, banyak loh UMKM yang tutup atau gulung tikar, dan para pekerja yang di PHK ataupun gajinya dikurangi. Itu karena dampak pandemi ini benar-benar berat bagi masyarakat, sehingga Kementerian Keuangan membuat kebijakan-kebijakan dan Dirjen Pajak memberikan diskon PPh untuk orang pribadi ataupun badan. Mantap tuh. Tapi, apakah ini efektif? Kalau efektif juga enggak sih ya, Nun. Pemasukan negara tetap berkurang. Dan target APBN di tahun 2020 pun jauh banget dari kata tercapai. Lalu, apa ya yang sebaiknya kita lakukan, Zul? Seharusnya sih kita sebagai mahasiswa ekonomi dapat menciptakan ide dan inovasi untuk membantu pemerintah dalam meminimalisir dampak COVID-19 ini. Kayak gimana tuh? Nih ya, aku pernah dengar kalau pendapatan pajak itu paling besar didapatkan dari perusahaan, apalagi perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur menjadi tumpuan ekonomi di Indonesia dengan kontribusi mereka yang besarnya terhadap PDB. Salah satu contoh dari perusahaan manufaktur itu apa? Contohnya seperti industri garmen atau pabrik. Kamu tahu gak sih dampak pandemi ini bagi industri tersebut? Aku sih tahu sekilas aja, seperti banyak karyawan yang dirumahkan selama 1-2 pekan. Lalu dari situ udah lepas kerjaan, jadi udah gak kerja lagi deh. Nah iya betul, ini dampaknya. Karena pendapatan perusahaan menurun, ini disebabkan dari kurangnya orderan dalam industri tersebut. Jadi gimana ya nasib industri itu? Kan kasihan juga sama yang udah gak kerja lagi. Jadi dari perusahaan yang orang tuaku bekerja, industri tersebut itu beralih membuat APD, mulai dari masker, baju APD, pelindung kepala, dan APD yang lainnya. Karena rata-rata pabrik pun menjadi seperti itu. Itu dikarenakan karena orderan baju menjadi berkurang. Tapi dengan perusahaan yang pendapatannya menurun, apakah perusahaan tetap membayar pajak? Mau bagaimanapun kondisi perusahaan tersebut tetap wajib menyetorkan kewajiban pajaknya. Nih ya, rata-rata kan pajak pegawai itu sudah dipotong langsung oleh perusahaan, yaitu PPh pasal 21 tentang baca penghasilan orang pribadi, lalu juga ada pajak sewa peralatan mesin yang diperlukan perusahaan itu sendiri, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, dan dalam pembuatan produk sudah dikenai PPN, yaitu PPh pasal 22 tentang pajak yang dipungut oleh WP dari perdagangan barang. Dengan begitu, perusahaan ibaratnya sudah menyatu dengan pajak walaupun pembayaran pajaknya itu menurun. Aku sekarang jadi paham nih. Jadi, walaupun ekonomi negara menurun, masukan pajak tetap ada ya dari perusahaan dan WP yang penghasilannya lebih dari PTKP. Iya, betul. Jadi kita sebagai warga negara yang patuh, kita wajib membayar pajak. Meskipun kita belum bekerja, setidaknya kita tetap mempelajari apa itu pajak dan pentingnya pajak. Iya ya, betul-betul. Kita harus sadar dan menjadi warga negara yang baik. Bumi Pertiwi kini sedang berusaha untuk pulih. Datangnya pandemi yang menghambat segala aspek kehidupan dan persoalan yang menjadi PR bagi kita, masyarakat Indonesia. Memang tidaklah mudah menjalani kehidupan di tengah pandemi, tapi jika kita menyerah dengan keadaan, maka tak akan terjadi perubahan dalam hidup yang sedang diperjuangkan. Kita adalah generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika bukan kita, siapa lagi?